Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah hari ini kalian masuk semua? Syukurlah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu konsep dasar dan etika kecerdasan artifisial. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Sudah ya? Nah, di sini Pak Guru ingin tanya pada kalian, apakah kalian pernah berbicara dengan asisten virtual di HP seperti kayak Google Assistant atau Siri? Pernah. Oh. Siapa yang pernah menggunakan Google Translate di sini? Siapa? Berarti sudah tahu apa itu Google Translate ya? Nah, Google Translate itu apa ya? Menerjemah dari bahasa satu ke bahasa yang lain, semacam contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu memahami etika kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Definisi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bekerja seperti layaknya manusia. Misalnya kayak Google Translate bisa menerjemah bahasa, atau kamera HP bisa mengenali wajah kita. Nah, tentunya kalian sudah tahu ini ya. Yang B yaitu karakteristik kecerdasan artifisial. Di sini kalau tidak salah ada 4. Yang pertama yaitu KA, belajar dari data atau machine learning. Yaitu KA tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin baik kemampuannya. Contohnya di sini ada 2. YouTube merekomendasikan video yang telah kita sukai. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Kalian semuanya menyukai sebuah film apa? Atau sebuah film kartun, seumpama ya. Nah, nanti kalian meskipun keluar, itu kembali lagi, masuk lagi ke YouTube itu yang keluar yang telah kalian sukai, mungkin dengan tema yang berbeda. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada Google Translate, semakin akurat dalam menerjemah karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang, semacam layaknya kayak bahasa kita sehari-hari. Ya. Yang kedua, di sini ada KA, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya, yaitu KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, maka dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan kesalahan tersebut. Contohnya aplikasi peta atau Google Maps. Nah, di situ kita kan rata-rata biasanya yang dibuat muter-muter sama Google Maps itu apa? Rute yang jarang ditempuh atau rute yang jarang dipakai oleh manusia. Nah, jika banyak orang yang menggunakan rute yang sama, maka ia akan memberikan rute yang terbaik. Seperti itu. Kayak kalian dari sini mau ke Bondoso ya. Nah, kan sudah rutenya banyak dipakai orang kan? Nah, mungkin insya Allah kalian tidak kira dibuat muter-muter sama Google Translate. Karena rutenya sudah banyak yang dipakai oleh orang lain. Seperti itu. Yang kedua, di sini ada asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant. Semakin memahami suara pengguna, maksudnya kayak kalian berbicara dengan
Google Assistant yang ada di HP itu. Nah, maka akan memberikan sesuai yang kita instruksikan. Yang ketiga di sini ada KA belajar bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, di situ KA bekerja dengan akurat atau dengan aturan dalam langkah-langkah yang sistematis. Atau juga bisa disebut dengan algoritma. Algoritma itu yaitu KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya, di sini ada aplikasi cuaca. Bisa memprediksi hujan berdasarkan pola, suhu, atau kelembapan dan data sebelumnya. Kedua, aplikasi belanja daring. Nah, mungkin ini kalian sudah banyak yang tahu. Ya, semacam halnya kayak Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Berdasarkan apa itu? Yang bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Semacam contohnya, kalian suka beli sepatu di ini, apa namanya? Di Shopee atau Tokopedia. Kalian buka lagi, nanti itu kan kalian sudah beli ya. Kalau YouTube yang tadi kan kita menyukai. Kalau Shopee ini yang tergantung kalian beli. Nanti keluarnya tetap sepatu semua. Pernah seperti itu? Pernah kan? Jika kita membuka aplikasi itu lagi, maka keluarnya sepatu semua. Banyak kan yang seperti itu? Nah, selanjutnya. Yang keempat, di sini KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Macam contohnya seperti kayak aplikasi perbankan, bisa mendeteksi penipuan dengan melihat transaksi yang tidak bisa dilakukan. Nah, makanya kita harus menjaga identitas kita, jangan sembarangan mengasihkan atau ngasih ke orang atau ke aplikasi-aplikasi yang meminta identitas kita, yang ditakutkan identitas kita disalahgunakan. Nah, di sini yang B, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Adalah mesin atau teknologi yang bisa belajar sendiri, mengenali pola dan mengambil keputusan seperti manusia. Contohnya kayak Google Translate, bisa menerjemah, dan juga kamera HP bisa mengenali wajah. Ketika kita mau buka kan ada pola. Ya, kamera HP yang apa namanya? Yang mendeteksi wajah kita untuk membuka pola tersebut. Membuka kunci. Ya. Rata-rata di sini kan ada yang punya HP? Ada, punya sendiri. Punya orang tua apa punya sendiri? Punya sendiri. Apakah HP kalian seperti itu? Mendeteksi wajahnya? Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan mesin cerdas. Yang ketiga, ada aplikasi YouTube atau TikTok. Bisa merekomendasikan video sesuai kesukaan kita. Nah, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, jika kita menyukai salah satu video, entah itu video film, lagu, atau lain sebagainya, maka itu yang akan keluar terusan. Jika kalian buka, keluar, masuk lagi, atau sehari, 2 hari, kalian buka lagi, mesti itu kan keluar lagi. Dengan mungkin judul atau tema yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mesin cerdas. Nah, yang terakhir di sini ada mobil tanpa supir. Nah, kalau di sini mungkin masih belum ada ya. Kalau di luar negeri atau di kota-kota maju, itu sudah banyak yang menggunakan mobil tanpa sopir itu. Nah, itu dari apa? Dari mesin cerdas. Kita cuma tinggal mengarahkan, mobil itu akan apa? Akan menyesuaikan dengan instruksi yang telah kita berikan. Sedangkan mesin non cerdas
adalah mesin atau alat yang hanya bekerja sesuai perintah langsung dari manusia. Contohnya kayak kalkulator. Kalkulator tidak kira langsung keluar angka tanpa kita memencet. Ya, kipas angin. Kipas angin tidak kira muter sendiri kalau kita tidak kira mencet itu kan. Atau ditarik, kan ada yang ditarik di dinding itu. Nah, dan juga mesin cuci hanya bisa mencuci sesuai program yang dipilih. Kayak kecepatannya, ya, pengaturan-pengaturan lainnya. Dan ini mesin ketik yang terakhir, hanya menulis kalau kita tekan tombolnya. Yang C yaitu macam-macam kecerdasan artifisial. Di sini ada 4. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami, seperti Author AI yang dapat menulis teks dari suara manusia secara otomatis. Yang kedua, pengenalan suara seperti Alibaba yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Yang ketiga, pengenalan dan pemrosesan gambar seperti Google Lens yang dapat mengenali objek hanya dengan kamera ponsel. Yang keempat, kreativitas artifisial atau KA generatif seperti ChatGPT bisa menulis puisi, cerita pendek, atau artikel. Yang D, cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama, itu harus mengumpulkan data, ya, atau instruksi, ya. Yang kedua, mempelajari pola. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis. Yang keempat, mengambil keputusan. Semacam contohnya kayak kamera HP. Kan di sini ada kamera kan, ada di atas atau ada di bawah. Ya, kan macam-macam. Nah, kita kan harus menggunakan, kalau tidak menggunakan wajah, kita kan ada pola. Ya, pola entah itu huruf L atau apa sembarang. Nah, kita harus mengumpulkan data. Nah, itu yang dimaksud dengan data atau instruksi kita. Yang kedua, mempelajari pola. Pola yang mana? Ketika kita membuat itu kuncinya. Kuncinya kalau huruf L, yaitu dinamakan pola. Kan ada titik-titiknya kan? Nah, itu. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis. Jadi HP ini menganalisis apakah itu benar atau salah dari pola tersebut. Yang keempat, mengambil keputusan. Jika benar, kuncinya akan langsung terbuka. Yang E, limitasi kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan atau AI sangat pintar. Ternyata AI juga punya keterbatasan. AI tidak punya perasaan dan tidak bisa membedakan benar atau salah. AI hanya bisa bekerja jika ada banyak data, dan kalau datanya salah maka hasilnya juga salah. AI juga hanya bisa melakukan satu tugas tertentu, tidak bisa mengerjakan semua hal seperti manusia. Jadi AI memang cerdas, tapi tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan mengarahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Di etika kecerdasan artifisial. Kalau yang tadi konsep dasarnya, kalau yang ini etikanya. Etika kecerdasan artifisial yaitu kita harus menggunakan teknologi cerdas dengan bijak. AI boleh membantu kita belajar, bermain, atau bekerja, tetapi tidak boleh dipakai untuk menipu atau merugikan orang lain. Kita juga harus menjaga data pribadi dan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada AI. Dengan begitu, AI bisa menjadi teman yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semacam contohnya kayak data pribadi kita. Ya, siapa namanya, rumahnya di mana, alamatnya di mana, apalagi nama bapak ibu, kayak kakak, kartu keluarga, atau KTP. Ya, itu jangan sembarangan dikasih ke orang lain, apalagi ke AI ini atau aplikasi yang termasuk AI ini. Kita harus bisa menjaga, dan apa yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan, itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Makanya kita diarahkan untuk menggunakan teknologi cerdas dengan bijak. Di sini ada contoh etika kecerdasan artifisial. Yang pertama, gunakan untuk kebaikan. Ya,
AI dipakai untuk membantu pekerjaan, belajar, atau hiburan yang bermanfaat, bukan untuk hal kejahatan. Yang kedua, menjaga privasi. Jangan sembarangan dibagikan data pribadi, entah itu dari foto, alamat, nomor telepon, ke aplikasi AI. Yang ketiga, tidak mencontek. Gunakan AI untuk belajar, bukan untuk menyalin jawaban tanpa usaha sendiri. Jadi kita kalau belajar menggunakan AI, setidaknya kita tahu konsepnya seperti apa, tetap kita harus belajar. Jangan kita plek menyalin jawaban dari AI kepada buku atau lembaran lainnya tugas kita. Ya, jangan. Karena AI rata-rata bahasanya itu tidak baku. Jadi kita harus tahu konsepnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Nah, dari situ kita mungkin bisa mengembangkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, paham kan? Yang keempat, bersikap adil. Jangan gunakan AI untuk menyebar berita bohong atau merugikan orang lain. Nah, banyak di aplikasi-aplikasi kayak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya, banyak berita-berita apa? Berita-berita hoax kan? Ya. Nah, itu yang akan merugikan orang lain. Makanya kita diarahkan, kita boleh mempergunakan tapi harus bertanggung jawab, harus punya etika. Ya kan? Seperti itu. Yang kelima, tetap butuh manusia. Ingat bahwa AI itu hanya alat bantu. Keputusan terakhir tetap ada pada manusia. Di sini masih ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada. Nah, sekarang kita ice breaking seperti biasa yang sudah kita terapkan sehari-hari. Bisa kan? Bisa. Yuk, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sikat. Sikut. Sakit. Kita ulang lagi. Sikut. Sikat. Sakit. Sudah? Sudah, duduk dulu. Duduk kembali. Sudah. Di tugas kita hari ini yaitu hubungkanlah kata pada kolom A dengan jawaban yang tepat pada kolom B. Jadi kalian di sini ini ada 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Nanti kalian tinggal tarik garis dan di sini sudah ada perintahnya. Kalau di sini tempatnya garis. Kalian tinggal menyambungkan. Kayak yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Berarti yang ini ya. Jadi kalian tinggal tarik garis dari sini ke sini. Ya. Yang kedua, di sini ada asisten suara kayak Siri, Google Assistant atau Google Assistant. Apa itu? Jadi kalian tinggal tarik garis saja. Ya. Dan di sini ada LKPD yang Pak Guru bagikan tadi lagi. Kalian bisa menulis di buku tulis kalian masing-masing, ya. Dilihat dulu. Udah, sekarang bisa langsung dikerjakan ya. Iya, nggak apa-apa. Apakah sudah selesai semua? Ya. Nah, di sini Pak Guru ingin tahu apa? Ada yang presentasi di depan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kamu? Ya, silakan maju. Ya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Asisten suara atau contoh Siri atau Google Assistant. AI yang bisa menjawab pertanyaan lewat suara. Robot penyedot debu. Alat yang bisa membersihkan rumah otomatis. Peta digital atau Google Maps. Aplikasi yang bisa menunjukkan jalan tercepat. Selesai. Tepuk tangan dulu. Dah. Siapa yang mau presentasi lagi? Ya, silakan maju. Kecerdasan artifisial, mesin yang bisa yaitu mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia.
asisten suara, contoh Siri atau Google Assistant, yaitu AI yang bisa menjawab pertanyaan lewat suara. AI digunakan dengan jujur, yaitu AI digunakan untuk membantu mengerjakan tugas dengan benar. AI membantu belajar, yaitu AI tetap butuh manusia yang mau belajar. Ya. Pak Guru minta kalian mengumpulkan bukunya ya. Kumpulkan dulu di sini. Guru sudah menilai barusan, alhamdulillah kalian sudah sebagian besar banyak yang paham tentang apa itu konsep dasar dan etika kecerdasan artifisial. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang membantu manusia dalam berbagai hal. AI bermanfaat tetapi punya keterbatasan karena tidak punya perasaan dan hanya bekerja dengan data. Oleh karena itu, kita harus menggunakan AI dengan bijak dan beretika agar tetap aman dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, di sini ada pekerjaan rumah atau PR. Kalian bisa menuliskan di buku tulis atau karena berhubung waktu kita sudah mepet, nanti Pak Guru kirim lewat grup ya, lewat grup kelas. Nah, di sini ada dua bisa kalian kerjakan di rumah ya. Di sini Pak Guru ingin tanya pada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Etika kecerdasan artifisial. Nah, bagaimana perasaan kalian saat belajar tentang konsep dasar dan etika kecerdasan artifisial? Nah, di sini apakah kalian bisa menerapkan etika tersebut? Bisa? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa merapikan bukunya ke dalam tas masing-masing. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.